Mari kita bersama-sama membaca beberapa ayat dari kitab suci. Kita membaca Injil Matius pasal ke-6 ayat ke-25 dan seterusnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja dalam jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan melebihi lagi mendandani kamu, hei orang yang kurang percaya? Mari kita membaca bersama-sama. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu untuk ajaran yang begitu jelas, tetapi kami sepanjang hidup selalu tidak menghiraukan, selalu tidak menyadari, dan selalu tidak mentaati akan apa yang Tuhan berikan kepada kami. Ampunilah dosa kami dan beri kekuatan kepada kami untuk menjadi orang Kristen yang menjalankan semua perintah, menerima semua ajaran dari Tuhan. Dengar doa kami dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita masuk ke dalam tema yang lain lagi. Selama berminggu-minggu ini kita berbicara tentang emosi Kristen, perasaan Kristen, the Christian emotion, the Christian feeling. Kita adalah orang yang penuh perasaan. Kita adalah manusia yang dicipta dengan fungsi emosi lebih daripada semua binatang. Binatang-binatang hanya mempunyai emosi berdasarkan insting kebutuhan daripada hidup yang paling hakiki. Tapi manusia mempunyai kemungkinan berfikir dan menggabungkan semua perasaan dengan apa yang dipikir, sehingga menjadi orang yang sangat komplikasi di dalam perasaan emosi. Kita telah membicarakan tentang sebagaimana seharusnya kita sedih, sebagaimana kita hanya bersuka cita. Kesedihan Kristen, sukacita Kristen, kemarahan Kristen, dan minggu lalu ketakutan seorang Kristen. Hari ini kita memikirkan kekhawatiran seorang Kristen seharusnya atau tidak. Sebagaimana seharusnya kita mengatur kekhawatiran yang ada. Saudara-saudara, ketakutan dan kekhawatiran merupakan satu jalur dan sesuatu bidang yang mirip, tetapi ada perbedaannya. Ketakutan itu lebih dahsyat, ketakutan itu lebih drastis, ketakutan itu lebih mempunyai perasaan diancam dibanding dengan kekhawatiran. Kekhawatiran merupakan hal yang lumrah sekali. Tak ada orang yang hidup di dunia tak pernah khawatir. Perbedaannya adalah khawatirnya besar atau khawatirnya kecil.
Dan Alkitab Tuhan Yesus mengatakan, jangan khawatir bagi hidupmu, jangan khawatir bagi tubuhmu. Di sini dibagikan dua, yaitu hidup yang bersifat rohania, yang perlu kelangsungannya melalui hidup sehari-hari di dalam dunia ini, dan hidup yang dinyatakan sebagai satu tubuh yang berada di dunia sementara berapa puluh tahun ini. Saudara-saudara, jangan khawatir tentang apa yang kau makan dan kau minum, dan jangan khawatir tentang apa yang kau pakai sebagai pakaian. Makan, minum, dan pakaian mungkin tidak menjadi hal yang kita khawatirkan di dalam masyarakat yang penuh dengan kebutuhan materi. Tapi makan, minum, dan pakaian merupakan hal yang paling dasar, yang paling hakiki yang diperlukan oleh manusia, khususnya di dalam zaman di mana semua manusia bergumul untuk melangsungkan hidup dengan susah payah, dan setelah kerja mati-matian tetap tidak terjamin makanan minuman cukup atau pakaian cukup. Di dalam tropical area seperti kita pakai pakaian yang paling minim, paling sedikit dan paling tipis pun tidak apa-apa. Tapi saudara-saudara, di tempat yang dingin, jikalau pakaian kurang, langsung engkau mungkin mati karena kedinginan. Cuaca yang paling dingin yang pernah saya alami adalah di bawah 38 derajat. Saudara-saudara, itu kira-kira tahun 75, bulan 1 di Toronto. Waktu kita keluar mau bawa mobil, mobilnya tidak bisa jalan. Karena apa? Air yang berada di radiator itu membeku menjadi es dan pecah sehingga tidak bisa jalan. Kenapa? Karena lupa diisi air yang lebih menahan dingin lagi. Sebenarnya ada semacam air yang dibikin dengan obat kimia tertentu sehingga bisa anti beku, anti frozen. Tetapi karena biasanya diisi yang bisa menahan sampai 20 derajat di bawah nol. Tidak sangka hari itu 38 derajat di bawah nol, sehingga air yang sudah tahan dingin akhirnya tetap beku menjadi es dan radiatornya pecah. Seperti begini bagaimana? Tidak bisa keluar, tahan di rumah. Dan saudara-saudara, harus ada kebaktian. Telepon, suruh orang lain datang untuk menjemput kita. Nah, pada waktu kita keluar itu seperti angin langsung masuk ke dalam tulang sumsum. Dinginnya engkau tidak bisa bayangkan di sini. Sekarang setiap minggu kita berada di sini, setiap hari kita tidak sadar apa itu dingin. Mulai bulan lalu, setiap minggu saya 4 musim. Sini ke Singapura, ke Kuala Lumpur, ke Hong Kong, ke Taiwan, balik lagi. Itu di situ musim dingin, sini mungkin panas, situ musim dingin, musim panas. Setiap minggu saya mengalami 4 musim, di mana saudara tidak tahu. Jadi saya mesti bawa baju yang banyak, sampai di Hong Kong pakai banyak, pulang di sini tiap keburu buka, saudara-saudara, karena iklimnya terus berubah. Nah, orang di tengah-tengah keadaan cuaca yang begitu dingin, itu mereka sangat memikirkan apa yang saya pakai. Di Indonesia cuma tahu apa yang saya pakai supaya lebih gengsi, lebih bagus. Di tempat-tempat dingin, apa yang saya pakai supaya tidak mati kedinginan. Khawatir merupakan hal yang sangat dasar, yang sangat lumrah dan sangat terbiasa dengan orang-orang yang mempunyai kebutuhan semacam itu. Tapi Yesus Kristus berkata, jangan khawatir apa yang dimakan, jangan khawatir apa yang diminum, jangan khawatir apa yang harus dipakai. Saudara-saudara, kekhawatiran itu apakah merupakan satu hal yang seharusnya kita miliki sebagai orang Kristen? Apakah kekhawatiran itu merupakan sesuatu yang Tuhan tanam di dalam insting dasar daripada kita? Saudara-saudara sekalian, Yesus berkata, bukankah hidup lebih penting daripada makanan? Bukankah tubuh lebih penting dari pakaian? Lalu Yesus mengatakan, coba lihat, lihat burung, coba lihat bunga, coba lihat rumput. Jadi Yesus mengalihkan pandangan kita kepada alam,
kepada hal-hal yang diciptakan oleh Tuhan, yaitu burung-burung yang tidak tanam, yang tidak menuai, tapi dia ikut mempunyai makanan yang cukup karena Tuhan memelihara. Dia ada bunga bakung yang berada di dalam lembah. Dia tidak tenun, dia tidak jahit. Dia mempunyai keindahan dandanan yang diberikan Tuhan melebihi kemegahan. Pakaian yang paling mulia dan hormat dari Salomo, raja yang paling kaya, raja yang paling mewah. Pakaiannya tidak seindah sebatang bunga bakung. Lihat rumput yang kau injak-injak, yang kau lihat tidak bernilai, yang hari ini berada di situ, besok dilempar ke dalam api. Saudara-saudara, dia begitu hidup dipelihara oleh Tuhan. Bukankah hidupmu lebih berharga dari burung? Bukankah hidupmu lebih berharga daripada bunga? Bukankah hidupmu lebih berharga dari rumput? Yesus Kristus berkata, mengapa kau khawatir? Manusia itu kalau sudah khawatir, segala sesuatu tidak anggap penting. Yang penting itu kekhawatirannya. Yang dikhawatirkan itu yang paling dipentingkan. Saudara-saudara, menurut psikologi, yang kau khawatirkan 90% tidak pernah terjadi. Yang kau takut terjadi, tidak ada. Yang kau khawatirkan tidak pernah terjadi. Tetapi dirimu, mengikat dirimu, dirimu menakut-nakuti dirimu, dirimu membatas dirimu di dalam kurungan-kurungan daripada psikologi dan jiwa yang tidak beres. Saudara-saudara, saya berani khotbah semua ini karena saya sendiri berjuang dalam puluhan tahun mengalahkan emosi-emosi yang sulit itu. Kalau mau khawatir, saya jauh lebih banyak hal yang boleh dikhawatirkan. 1 tahun naik kapal terbang 300 kali, kesempatan meledak di atas jauh lebih banyak dari engkau, betul nggak? Tetapi kekhawatiran itu sudah saya usir dari hidupku. Saya rasa tidak perlu. Dalam nama Yesus Kristus, pergi. Bukan berarti saya bukan manusia yang tidak ada kesulitan. Bukan berarti saya bukan manusia yang tidak ada emosi khawatir. Sama seperti engkau. Tapi saya berani khotbah semua ini bukan karena saya ambil bahan khotbah dari buku lalu disalurkan kepada kamu. Dari umur 17 saya berkhotbah sampai hari ini, tidak ada satu khotbah saya ambil dari orang lain. Semua kalimat, semua khotbah yang saya katakan saya berani ditulis, dicetak jadi buku, karena semua melalui pergumulan pribadi. Bagaimana firman Tuhan diterapkan ke dalam hidupku dulu sebelum saya mendidik orang lain. Orang yang tidak khawatir adalah orang yang menikmati hidup jauh lebih berbahagia dari mereka yang penuh dengan kekhawatiran. Orang yang tidak khawatir, dia menikmati apa yang disebut iman, apa yang disebut sukacita, apa yang disebut penyertaan Tuhan. Saudara-saudara, kalau engkau tidak nikah khawatir dah laku gimana ya? Aduh, kau sudah umur 35 masih makan nasinya papa mama. Khawatir kapan saya nikah? Kalau sudah nikah khawatir suaminya baik enggak ya? Kalau sampai tengah jalan dia cinta orang lain, saya dibuang gimana? Habis gitu terus khawatir. Sudah 3 tahun belum hamil juga, khawatir kalau besok tua tidak ada anak bagaimana? Akhirnya hamil, sudah hamil khawatir ini laki atau perempuan. Sudah lahirkan laki, khawatir lagi kalau besok jadi perampok gimana? Kalau lahirnya perempuan, aduh cilaka, besok kalau tidak laku bagaimana? Jadi apapun tidak pernah engkau tenang. Dikasih juga tidak tenang, tidak dikasih juga tidak tenang. Dikasih nikah juga khawatir, tidak nikah juga khawatir. Apapun khawatir. Jadi Tuhanmu itu susah. Saudara-saudara, kita mau apa? Siapa yang mengatakan Tuhan, apapun yang kau berikan aku suka, apapun yang terjadi aku terima. Segala kesulitan timba kepadaku, beri kekuatan untuk aku bisa mengalahkan semua ini. Nah saudara-saudara, itu yang perlu, itu yang menjadi satu tanda kita orang beriman. Amin. Saudara-saudara, amin si amin. Sesudah itu tetap sama, tetap khawatir. Jadi hati kita penuh dengan kekhawatiran. Saya melihat dari positif. Orang yang suka khawatir paling sedikit orang yang menaruh hati
di dalam hal-hal tertentu. Engkau khawatir anakmu, berarti engkau betul-betul memperhatikan anakmu. Jadi dari sifat, dari sudut positif, kita menghargai orang yang khawatir. Engkau mengkhawatirkan tentang hal gereja, berarti engkau menaruh hati kepada gereja. Engkau khawatir tentang nasib negara, engkau memperhatikan perjalanan daripada seluruh negara ini. Itu berarti engkau ada hatinya. Engkau betul berminat untuk memperhatikan. Itu baik. Kedua, orang yang khawatir pasti orang pinter. Orang pinter baru bisa analisa. Sesudah analisa kelihatan semua kesulitan, baru mungkin khawatir. Orang bodoh tidak bisa khawatir. Orang bodoh masa bodoh, tidak peduli. Pokoknya begini saja. Jadi orang yang khawatir, orang yang penuh dengan kesedihan, mempunyai kelihatan kesulitan. Itu orang pinter. Orang melankolik selalu lebih cerdas daripada orang-orang yang naif seperti sanguin. Karena pemikiran mereka lebih matang, mereka menganalisa lebih jelas, mereka dari sudut lebih banyak melihat sesuatu, dan mereka mengetahui dengan jelas, sehingga bisa khawatir. Saudara-saudara, dan orang yang khawatir bukan saja menaruh hati di sesuatu yang dikhawatirkan, mempunyai kemungkinan intelek yang cukup kuat untuk analisa. Orang khawatir mempunyai kelemahan besar, terlalu pesimistis, terlalu negatif. Saudara-saudara, pintar tetapi negatif, pintar tetapi pesimis. Apakah sih bedanya orang pesimis sama orang yang optimis? Orang optimis melihat kemungkinan di tengah kesulitan. Orang pesimis melihat kesulitan di tengah kemungkinan. Itu bedanya. Ini sulit, tidak apa-apa. Sulit itu sesuatu hal yang lumrah. Kesulitan itu tantangan. Melalui kesulitan baru saya tahu harus bagaimana berjuang untuk mengatasinya. Jadi orang pesimis selalu dalam segala kemungkinan dia lihat kesulitan. Orang optimis dalam segala kesulitan melihat kemungkinan. Itu bedanya. In all things, in all difficulties, you find out the way out. Itu orang positif. In all way out, you find out the difficulties. Itu orang negatif. Saudara-saudara, orang positif melihat kesulitan tiba, dia berkata kepada diri, inilah kesempatan menyatakan saya sanggup mengatasi kesulitan itu. Orang yang pesimis melihat segala keadaannya enak, langsung mikirkan, tidak tahu kapan enaknya ini hilang, saya mulai khawatir lagi. Jadi saudara, mungkin engkau sudah menjadi orang Kristen berpuluh-puluh tahun, mungkin bertahun-tahun, tetapi di hal ini engkau belum pernah belajar baik-baik, tetap khawatir. Banyak orang khawatir. Ada seorang terus mikir, hitung. Orang kaya luar biasa. Begitu kaya sampai dia hitung. Sesudah hitung selesai, dia nangis. Orang tanya, ada apa kau nangis? Saya hitung hartaku dipakai oleh anakku, cucuku hanya cukup untuk 14 generasi katanya. Jadi uangku semua kalau dipakai 1 tahun, berapa anak, berapa cucu, 14 generasi kemudian saya bangkrut. Dia nangis. Anak cucu sampai 14 generasi masih cukup. Generasi ke-15 menjadi pengemis, cilaka dia mulai nangis. Saudara-saudara, ada orang besok pun makan apa tidak tahu, dia tidak nangis. Kok cucumu sampai 15 generasi baru jadi pengemis, lu nangis. Tuhan kadang-kadang kelihatan kejam. Saya bilang kelihatan ya. Tuhan kadang-kadang kelihatan kejam sekali. Elias pergi ke rumah seorang janda di Sarafat. Elias pergi. Sesudah di situ, Elias, engkau nginap di rumahnya. Kalau sekarang seorang hamba Tuhan nginap di rumah seorang janda, pasti dikira tidak beres. Apalagi pendeta ini mempunyai istri. Lu pergi situ nginap di rumah orang janda, mau apa lu? Lalu Elias, Tuhan berkata, minta makanan dari janda itu. Lalu Elias bilang, sekarang saya mau melayani Tuhan, beri makanan kepadaku. Wah, janda dari Sarafat itu melihat, di dalam kelaparan seperti ini engkau minta makanan dari saya.
Saya orang janda, mintalah sama orang kaya. Pergi kau ngeramar situ. Kenapa tak dengar kepada saya? Saya sekarang dalam kelaparan, tidak ada pekerjaan, tidak ada uang, tidak ada sisa, tidak ada deposito. Saya tidak ada kelebihan uang. Dan anak saya yang kecil perlu saya pelihara. Kok engkau minta-minta makan? Lalu dia pergi ke dapur. Dia tahu ini hamba Tuhan. Dia di dapur lihat botol minyak, hanya isi minyak sedikit saja. Tepung hanya sedikit saja. Sedikit tepung, sedikit minyak. Lalu dijadikan kue dimasak. Sesudah kita habis. Kalau engkau sendiri begitu minim, mau memberi persembahan tak? Jawab. Hari ini engkau punya uang berapa banyak, masih khawatir-khawatir besok mati tuanya miskin. Itu adalah dosa kelebihan yang engkau belum pernah usir dari rumahmu. Tuhan kelihatan kejam, berkata kepada janda sarapan, dikasih dia makan. Oh, kalau ini kehendakmu, dia ambil minyak sama tepung itu, bikin sesuai dikasih hamba Tuhan makan. Hari ini lu minta makan, saya kasih makan. Gua sama anak gua mati saja, sudah. Tapi Tuhan, engkau memang kejam ya. Tuhan kelihatan kejam ya. Begitu dia kasih dia makan, sesudah mau mati, lihat botol yang kosong itu, loh masih ada minyaknya. Lihat lagi, tepung masih ada. Loh, tadi kan sudah habis, kok ada? Tuhan mau engkau habis-habisan, baru tambah lagi sesuatu kepadamu. Kadang-kadang Tuhan bukan sering melihat gudangmu penuh, depositomu penuh berapa, nol, baru kasih engkau iman kepercayaan. Kadang-kadang Tuhan kejam. Kadang-kadang kita tidak mengerti cara Tuhan bagaimana. Yesus berkata, jangan khawatir tentang makan apa, jangan khawatir tentang minum apa, jangan khawatir pakai pakaian apa. Berimanlah, hei kamu yang kurang imannya. Di sini catatan daripada terjemahan lain, kamu yang imannya kecil. Saudara-saudara, maka kita mendapatkan satu tabel, di mana khawatir tambah, di situ iman kurang. Di mana iman kurang, di situ khawatir tambah. Sebaliknya, di mana kurang khawatirnya, di situ iman tambah. Kalau iman kita bertambah, khawatir kita berkurang. Semua 1, 2, 3. Kalau iman kita bertambah, khawatir kita menjadi kurang. Kita terus khawatir. Tuhan menggeleng kepala mengatakan, benarkah engkau percaya aku? Benarkah engkau menyerahkan hidupmu kepadaku? Benarkah engkau tahu saya maha kuasa? Masakan saya terus dicurigai tidak bisa memelihara engkau? Jikalau kita setia, jujur, rajin, tekun menjalankan tugas kita sebagai manusia, Tuhan tidak mungkin membuang kita. Amin. Tuhan tidak mungkin membiarkan kita. Saudara-saudara, Yesus berkata, jangan khawatir makan apa, jangan khawatir minum apa, jangan khawatir pakai pakaian apa. Bukankah Bapamu di surga yang bisa memelihara burung, yang bisa memelihara bunga, yang memelihara rumput, memelihara engkau juga? Bukankah hidupmu jauh lebih bernilai daripada segala sesuatu itu? Masakan Bapamu meninggalkan kamu? Saudara-saudara, lalu Yesus Kristus berkata, carilah kerajaan Allah dan kebenaran Allah terlebih dahulu. Yang kau butuhkan akan diberikan kepadamu, bukan ditambahkan kepadamu. Kalau engkau mencari kerajaan Allah, kalau engkau mencari kebenaran Allah, maka Allah menambah yang kau perlu lebih daripada hanya sekedar cukup saja. Saudara-saudara, saya melihat dengan mata saya sendiri, orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan, yang sungguh-sungguh taat dan percaya kepada Tuhan, bukan saja diberikan cukup, diberikan lebih. Karena Tuhan bukan buta. Tuhan bukan orang yang, bukan Tuhan yang melupakan anak-anaknya. Dia menurut apa yang dikatakan, dia mendapatkan janji, dia tidak pernah merugikan manusia yang sungguh-sungguh mencintai dia. Jikalau kadang-kadang Tuhan melatih bagaimana, itu kasus khusus. Pada saat semua anak Ayub,
pada satu hari diambil jiwanya oleh Tuhan, diizinkan terbunuh, mati. Pada saat hari itu juga binatang-binatang hewan yang dimiliki oleh Ayub juga diterima oleh Tuhan. Itu merupakan satu kasus khusus yang sangat jarang di dalam sejarah untuk membuktikan bahwa Allah kadang-kadang melakukan hal yang melampaui marifat manusia, tetapi dia tetap tidak bersalah. Dan di situ iman menyanyi di dalam malam yang gelap. Iman memuji di dalam latihan ujian yang sangat sengit. Faith sings in the dark night, my Lord is merciful, my Lord is good. Saudara-saudara sekalian, akhirnya Tuhan memberikan dua kali lipat apa yang pernah diambil, karena Tuhan tidak membuang manusia. Saudara-saudara, belajar tidak khawatir itu tidak gampang. Orang yang khawatir tidak mau ngaku dia khawatir. Dia bilang saya pikir banyak. Orang yang takut selalu tidak mengaku dia takut, hanya mengaku saya orang berbijaksana. Saudara-saudara, orang saya kata jangan khawatir loh. Jangan khawatir. Dijawab, "Bu pa iwan, zi pa wan i." Bahasa Tiongkok berarti saya tidak takut 10.000, cuma takut di dalam 10.000 terjadi satu kali. Waktu China Airlines pecah, ledak di atas angkasa. Lalu orang tanya, masih pakai China Airlines? Masih. Kenapa? Kalau sudah ledak berarti berapa tahun lagi pasti dah ledak. Itu pikiran saya. Tidak ada yang ini hari ledak, besok ledak, saben hari ledak. Tidak ada itu. Kalau hari ini China Airlines ledak, besok ledak mungkin United Airlines, nah mungkin China Airlines lagi. Kita terlalu khawatir. Yang kita khawatir semua tidak begitu terjadi, tetapi yang menjadi rugi kita sendiri. Kita terus diikat oleh khawatir. Saudara-saudara, sebenarnya khawatir itu boleh dibagi berapa macam? Boleh dibagi dua jenis yang besar. Di bahasa Inggris dua kalimat. Satu yang disebut worry, kedua anxiety. Yang disebut worry yaitu khawatir seperti yang kita tahu, yang kita alami, yang kita ngerti sebagai sesuatu yang kita tidak berpegangan sehingga kita rasa takut secara mendetail. Tetapi anxiety atau bahasa Jerman Angst, anxiety berlain dengan khawatir. Di dalam filsafat eksistensialisme, maka orang-orang seperti Jean Paul Sartre, seperti Albert Camus, Unamuno dari Spanyol, seperti Badaev, dan seperti orang-orang Heidegger, Karl Jaspers, mereka membicarakan mendetail sekali mengenai angst. Tapi keseluruhan itu mempunyai sesuatu ciri khas, yaitu kekhawatiran total. Lain sama kekhawatiran mendetail. Saya khawatir tidak ada makanan. Saya khawatir suami saya dipukul. Saya khawatir itu nanti pekerjaan itu habis. Saya khawatir unemployed. Itu adalah semacam khawatir yang mendetail. Khawatir daripada satu sektor atau sesuatu bagian hidup yang kecil-kecil itu namanya worry. Tetapi yang disebut angst, yang disebut anxiety, yang disebut itu anxiety, itu bukan khawatir mendetail, khawatir kecil-kecil, tapi khawatir yang seluruhnya, ketotalan dari semua khawatir, itu namanya angst. Apa artinya? Di dalam eksistensialisme, kekhawatiran yang total yang disebut angst itu adalah saya yang tidak pernah tahu apa itu mati, sekarang harus menghadapi kematian. Itu saya khawatir. Nah, itu ketakutan yang sesuatu yang total, bukan tentang makanan, minuman, pakaian, tentang anak, tentang sekolah, tentang politik, tentang masyarakat, tentang rumah, tentang uang, tentang maling, bukan. Tapi my existence is the facing non-existent. Yang ada sedang menghadap kepada yang tidak ada. Yang exist menghadap kepada non exist. Yang hidup menghadap kepada kematian.
Nah saudara-saudara, orang semacam demikian itu dia menghadap sesuatu yang sama sekali tidak tahu apa yang akan terjadi. Itu bikin ketakutan luar biasa yang disebut total worry, anxiety, existence facing non existence, yang berada menghadapi yang tidak ada. Kalau saya kasih kertas, saudara tulis cara mati apa yang kamu paling takut. Lalu kita bacakan, wah itu sangat menarik. Ada orang yang takut mati ditusuk. Ada orang yang mati takut tabrak mobil. Ada orang yang mati takut cacat, nanti mayanya jelek. Ya. Ada orang yang mati ini, mati itu, takut ini, takut itu. Ada orang yang takut mati kelelep air. Ya. Nah saudara-saudara, setiap orang ketakutan cara mati itu berbeda. Tetapi kalau umpama pada satu hari ada sesuatu suara yang pasti mengatakan engkau berapa lama lagi harus mati. Nah saat itu engkau mulai mengalami apa yang belum pernah engkau alami di dalam hidupmu. Tahun 1984 saya divonis oleh seorang dokter yang kurang pinter atau kurang teliti. Stephen Tong, engkau dapat kanker liver. Di dalam 1 tahun ini engkau pasti mati. Dan dia tidak kasih tahu langsung kepada saya. Dia setelah periksa semua itu, dia bilang besok hasilnya. Saya pergi. Setelah saya pergi dari Manila ke Hong Kong, baru besoknya itu saya besok di Hong Kong dengar kabar ada telegram yang kirim ke Hong Kong. Laporan saya pasti mati dalam 1 tahun. Lalu kakak saya langsung lagi telepon kepada nyonya saya di Malang. Saya sampai di situ, you tahu enggak kabar tentang hasil pemeriksaan engkau? Saya bilang enggak tahu. Dokter bilang mungkin saya sakit liver. Engkau bukan sakit liver. Dokter sudah mengirim kawan kepada saya, kamu akan mati di dalam 1 tahun. Oh begitu? Bagaimana saya? Nangis? Tidak. Saya baru tahu masih ada 1 tahun. Nah itu optimisme. Masih ada 1 tahun. Kalau begini di dalam bulan Februari permulaan saya dapat kabar itu, sampai Desember saya mati. Di dalam tahun ini masih ada 1 tahun. Cepat-cepat harus rencanakan bagaimana melayani Tuhan, bagaimana memimpin kebaktian, karena cuma 1 tahun kok. Jangan sampai-sampai sudah tidak kuat, tidak mungkin lagi, baru berkata Tuhan saya mau melayani engkau. Lalu dari Hong Kong saya pulang ke Jakarta, pulang ke Surabaya, sampai di Malang. Nyonya saya mengatakan, tahu tidak engkau sisa 1 tahun. Saya bilang saya sudah tahu. Dari mana? Di Hong Kong. Kakakmu telepon sama saya, memberitahu engkau cuma sisa 1 tahun. Bagaimana? Dia tanya, kalau begini bagaimana? Saya menjawab, ya begini. Bagaimana kok begini? Ya begini dong. Maksudnya, ya 1 tahunnya 1 tahun. Apa boleh buat? Tetapi saudara-saudara, setelah saya tahu, saya mungkin hanya bisa 1 tahun saja. Langsung saya berdoa, Tuhan, sekarang beri kekuatan kepada aku untuk mengatur bagaimana saya melewati 1 tahun terakhir ini. Karena saya milikmu. Saya orang beriman kepadamu. Saya bukan milik sendiri. Saya mau atur baik-baik. Beritahu kepada aku dengan bijaksana. Beri aku bijaksana untuk menghitung hariku di dalam tanganmu. Saudara-saudara, saya berdoa tenang hatinya. Dan saya mulai merencanakan sesuatu. Tetapi di dalam jiwa sedalam-dalamnya ada satu suara. Masakan saya harus pergi sekarang? Saya baru umur 40 lebih. Masakan saya harus pergi tahun ini? Hidup begitu pendek. Hidup begitu serius. Oh ampunilah aku Tuhan. Kalau dulu banyak waktu yang saya buang. Kurang rajin. Kurang setia. Kurang mencintai engkau. Ampunilah aku ya Tuhan. Jika di dalam hal-hal yang saya tidak harus kerjakan, saya telah membuang waktu banyak. Sekarang beri kekuatan kepada saya untuk mengatur kembali hidupku. Mengatur kembali waktuku.
mulai serius. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena dokter itu salah diagnosa. Kalau dia mengatakan engkau masih bisa hidup 100 tahun, mungkin saya khotbahnya sedikit. Tapi karena kalimat itu saya mulai merencanakan dari tahun 84, 85, 86, 87 terus 84 kita mulai speak setelah sakit itu. Dan 84 2 kali speak. Speak itu jalannya apa? Dari Malang ke Surabaya naik mobil, lalu ganti kapal terbang ke Jakarta, khotbah 1 kali, besok pulang lagi ke Surabaya ke Malang, minggu depan terbang lagi. Itu mengakibatkan persiapan sekarang bisa terbang setiap hari. Saudara-saudara, jadi cara Tuhan bekerja itu baik sekali. Karena Tuhan tidak pernah salah. Dan kalau kesalahan manusia itu di dalam tangan Tuhan pun menjadi berkat besar. Jadi saudara-saudara, Stephen Tong mati tahun itu? Tidak. Kalau tahun itu saya mati, sekarang yang khotbah itu hantu, saudara-saudara. Saya tidak mati, malah makin lama makin sehat, makin lama makin sehat. Dan saya hampir tidak pernah khawatir. Tidak pernah khawatir. Setiap kali mesti periksa darah loh. Bagaimana? Periksa darah untuk apa? Untuk tahu perkembangan. Setiap kali SGBT 100, SGOT 70. Setiap bulan saya bilang sudahlah, tidak usah periksa, toh sama kok. 18 tahun sama terus periksa terus. Sama berarti tidak mundur, puji Tuhan juga. Saudara-saudara, terus. Tetapi saya baca buku lebih 700 halaman. Apa itu sakit liver? Setelah saya baca buku-buku selesai, saya mulai tahu, oh gitu. Bedanya apa? Tahu sih tahu, tapi tidak sembuh sih tidak sembuh. Ya. Dulu tidak tahu tapi tidak apa-apa. Sekarang sudah sakit tahu tapi tidak sembuh. Ya apa-apa dong tahu. Setelah itu saya tanya dokter, baru tahu ada dokter-dokter yang tidak pernah baca buku setelah lulus. Yang saya ngerti dia tidak ngerti, karena dia tidak baca lagi. Sama seperti orang Kristen terus baca buku rohani, baca buku teologi. Tetapi lulusan teologi setelah lulus tidak pernah baca lagi. Besok lebih tidak tahu lagi daripada orang yang biasa, awam. Saudara-saudara, saya mengerti, mulai dari tahun berapa, tahun 6 berapa, lalu itu tahun 75 ditemukan antigen, ditemukan itu sesuatu surface apa yang di Australia, lalu sampai pada tahun 85 di seluruh Asia Tenggara sudah ada 240 juta manusia kena hepatitis B. Oh, saya hafal, saya belajar, saya senang tahu. Saudara-saudara, tidak khawatir, terus melayani. Dan setiap tahun tambah lagi, pelayan tambah lagi, tambah. Tahun lalu adalah tahun yang paling sibuk di dalam pelayanan saya selama 46 tahun. Bayangkan, setiap minggu selain di Amerika saya khotbah di sini. Dan setiap minggu 5 negara, selain Jakarta masih ada 4 negara yang saya kelilingi. Sepanjang tahun begitu, dah cukup capek. Masih melayani di New Zealand, di Amerika, di Roma, di Perancis, 25 kota kebangunan rohani. Tahun lalu masih memimpin kebaktian rumah tangga, retreat di sini dan retreat di Singapura. Masih memimpin kebaktian itu speak yang berada di Taipei, di Kaohsiung. Semua kebaktian dikumpulkan, lebih sibuk dari tahun apapun. Khawatir? Tidak perlu. Heran sekali. 2 bulan atau 1 bulan lebih yang lalu diperiksa terakhir SGPT, SGOT normal kembali menjadi seperti orang biasa. Selama 18 tahun setengah, 19 tahun tidak pernah maju. Baru terakhir ini ada kemajuan. Jadi saya pikir puji Tuhan. Kalau dulu saya terus khawatir, itu buat apa sih? Orang kalau khawatir, meskipun dia terus khawatir, dah tentu lebih sehat, malah lebih sakit. Betul gak? Yesus berkata, siapa di antara kamu yang dengan kekhawatiranmu menambah 1 inci hidupmu, menambah 1 ketika daripada waktu hidup engkau di dunia? Tidak ada. Khawatir, lebih cepat mati semua. 1, 2, 3. Khawatir, lebih cepat mati. Bodoh, tidak usah khawatir. Saya kemarin baru bicara, dan ada seorang berkata kepada saya, nyonya saya 2 kali bicara sama saya. Anggota kita itu luar biasa. Dia bilang, puji Tuhan, saya di dalamnya sudah rusak.
kanker, tidak bisa sembuh. Sekarang masih diobati di Singapura. Tetapi dia tidak pernah menyatakan kekhawatiran, kesulitan. Diobati, mungkin tidak ada pengharapan, tapi hidupnya begitu penuh dengan keadaan yang cerah, berserah kepada Tuhan. Dia mengetahui Tuhan tidak meninggalkan dia. Saudara-saudara sekalian, khawatir tidak pernah menolong. Khawatir mengganggu iman. Engkau bilang, saya tahu tidak boleh khawatir. Saya tahu lebih baik tidak khawatir. Tapi gimana sih caranya tidak khawatir? Mari kita membaca dari Filipi pasal 4 ayat 4 ke 7. Paulus berkata kepada orang Kristen yang berada di Filipi, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah pria. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Atau terjemahan lain, hendaklah engkau menyatakan kelembutanmu yang suka mengalah. Jangan rebut sesuatu. Tuhan sudah dekat. 6. Wanita, janganlah engkau khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucap syukur. 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Paulus berkata, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi aku berkata, bersukacitalah. Lalu ayat selanjutnya, nyatakanlah kelembutanmu yang suka mengalah. Wah, ini kalimat luar biasa, jarang dikatakan begini. Suka mengalah, bukan suka merebut, suka menang. Orang yang terus mau menang, penuh dengan susah payah. Orang yang suka mengalah, rela mengalah, penuh dengan ketenangan. Kalau tidak percaya, laksanakan, praktekkan apa yang saya katakan. Karena Tuhan sudah dekat. Kalau Tuhan sudah dekat, apa yang direbut? Apa yang dipertahankan? Apa yang dimarah-marahi? Tidak ada gunanya. Tuhan sudah dekat. Kalau Tuhan sudah dekat, semua selesai. Jadi nothing to be proud of. Tidak ada yang kita banggakan, kita sombong, karena Tuhan sudah dekat. Lalu dengan doa, permintaan, dan ucapan syukur, serahkan segala kepada Tuhan. Jangan khawatir apapun di dalam segala bidang. Tidak ada satu hal yang engkau perlu khawatir di sini. Caranya bagaimana? Serahkan Tuhan. Apa sih artinya serahkan Tuhan? Berarti tidak bertanggung jawab? Tidak. Saudara-saudara, sekarang kita harus mengerti bedanya melarikan diri dari tanggung jawab sama serahkan Tuhan. Itu dah sama. Serahkan Tuhan itu adalah segala kesulitan, resiko yang melampaui kesanggupan aku menanggung. Itu aku beritahu kepada Tuhan. Tetapi kewajiban yang harus dilakukan, saya tanggung di atas bahuku. Itu namanya serahkan Tuhan. Orang kalau bilang serahkan Tuhan, serahkan Tuhan, maksudnya apa? Jangan serahkan saya buat. Begitu. Kalau engkau pergi membesuk ya, tuh orang bilang ini susah, ya serahkan Tuhan ya, serahkan Tuhan, serahkan Tuhan. Orang besuk suruh orang lain serahkan Tuhan karena dia tidak mau diserahkan, itu maksudnya. Serahkan Tuhan, jangan serahkan saya. Saya lagi mau besuk yang lain untuk mencatat berapa banyak orang yang saya serahkan, yang saya besuk. Jangan serahkan saya, serahkan Tuhan. Lalu serahkan Tuhan bagaimana? Oh Tuhan, ini bebanku. Tuhan, aku beban berat. Dalam nama Yesus saya serahkan kepadamu. Dalam nama Yesus, amin. Taruh lagi. Saudara-saudara, setiap kali engkau berdoa, Tuhan aku serahkan kepadamu beban ini. Tuhan pimpin aku, Tuhan berkati. Dalam nama Yesus, balik lagi. Itu namanya serahkan Tuhan. Bukan. Saudara, serahkan Tuhan, yaitu serahkan Tuhan. Lalu engkau mulai menikmati kelegaan di dalam minta kekuatan, menjalankan tugas, menanggung berat. Itu serahkan Tuhan. Pernah dengar satu cerita, seorang yang pikul kayu berat sekali di tengah-tengah jalan sampai keringat begitu banyak. Lalu ada seorang baik yang bawa sesuatu pick up, lewat jalan itu, lalu berhenti.
Pak, kamu pikul kayu berat ya? Coba naik truk aku yuk. Saya mau pergi lain tempat. Engkau ikut aja. Oh ya terima kasih. Boleh saya naik? Saya tidak ada uang. Tidak usah uang. Saya membantu engkau. Bawa engkau pergi. Engkau naik aja. Terus dia naik. Sudah dia naik. Terus truk itu pick up-nya jalan terus. Sudah jalan kira-kira setengah jam. Dia dengan masih menge-menge begini. Lalu ini supir lihat ke belakang. Orang itu di atas pick up masih pikul. Tetap pikul, cuma dah jalan kok. Ya. Tuh dia bilang, loh. Lalu dia berhenti. Kenapa lu pikul? Dia bilang, saya sangat berterima kasih. Engkau sudah bantu saya naik, tidak usah bayar. Saya tidak mau bebannya bikin lebih berat. Jadi saya sudah naik mobil tidak bayar. Itu pikulan saya tetap pikul sendiri. Supaya tidak bebani mobil terlalu berat. Orang itu mau ketawa, tidak bisa, mau nangis, tidak bisa. Lu sudah naik ke pick up kok, pikulanmu tetap dipikul. Tidak apa-apa, taruh kayu juga tidak bayar kok. Serahkan semua beban tidak bayar. Itulah kamu, jangan ketawa. Kamu ikut ke surga, tapi terus pikul khawatirmu sendiri. Tuhan, aku sudah ikut surga, bisa selamat, sudah puji Tuhan. Tapi khawatirnya aku tidak serahkan kepada aku, pikul sendiri ya. Banyak orang Kristen seperti ini. Paulus berkata, jangan khawatir di hal apapun, serahkan kepada Tuhan. Dengan doa, dengan permintaan, dengan bersyukur. Inilah hidup berdoa yang sempurna. Kebaktian doa kita selalu dipenuhi oleh hal yang kedua. Ini kelemahannya. Syukurnya tidak ada. Doanya tidak ada. Engkau bilang doanya itu doa. Tidak. Doa, permintaan, syukur semua. Doa, permintaan, syukur. Apakah bedanya doa dari permintaan? Apa bedanya permintaan dari syukur? Doa, permintaan, dan syukur ini 3 tahap. Tahap pertama, beritahu kabar Tuhan. Tahap kedua, minta sesuatu dari Tuhan. Ketiga, mengucap syukur, kembalikan terima kasih untuk Tuhan. Ini 3 hal berbeda. Doa, memberitahu, tidak ada hal yang lain. Tidak minta, tidak syukur, hanya beritahu. Ini pertama. Kedua, minta, mohon. Engkau perlu, engkau bicara di hadapan Tuhan kebutuhanmu, minta kasihan dari Tuhan. Ini permintaan. Ketiga, bersyukur, berterima kasih, ucapkan terima kasih kembali kepada Tuhan. Itu syukur. Saudara-saudara, apakah di dalam hidup doa kita penuh dengan doa memberitahu? Tidak. Apakah di dalam doa kita penuh dengan ucap syukur? Tidak. Yang banyak apa? Minta. Setiap kali kau dulu, Tuhan aku minta. Tuhan itu bosan. Dia bilang sama malaikat, coba lihat itu, si pengemis datang lagi. Coba lihat, minta toh. Minta, dah habis. Selain minta, dah pernah terima kasih, dah pernah memberitahu. Itulah kelemahan kerohanian kita. Apakah artinya beritahu? Yaitu sesuatu relasi rutin di antara kawan akrab. Saudara-saudara, orang yang tidak pernah datang ke rumahmu, beberapa tahun satu kali begitu datang minta pinjam uang, engkau senang tidak? Jawab. Tidak pernah sambangi, tidak pernah datang, tidak pernah nyopo, tidak pernah telepon. Begitu datang, saya perlu 100 juta, tolong saya. Engkau senang orang begini tidak? Pasti tidak senang dong. Usi peteng sampah tiet. Orang mengatakan tidak ada keperluan, tidak pernah datang memberikan kebenaran, tidak pernah datang bertapa. Hanya waktu perlu baru datang kepada manusia atau kepada Tuhan. Itu tidak benar. Ada orang kalau telepon, bagaimana? Baik-baik, anak sehat-sehat. Ada apa telepon? Tidak ada apa-apa, cuma menanyakan kesehatan saja. Tutup. Itu kawanmu yang baik. Orang datang ke rumahmu, ada perlu apa? Tidak perlu, cuma lihat engkau semua baik, kita doa pergi. Itu kawan yang baik. Hanya mau datang pinjam uang, hanya mau datang minta-minta, hanya mau datang untuk memohon sesuatu baru tiba ke rumahmu. Nah, itu adalah orang egois. Tuhan di surga melihat Kristen di macam-macam. Ada semacam orang Kristen selalu datang, Tuhan hari ini saya begini-begini. Amin, sudah. Tidak ada apa-apa, cuma beritahu.
Tuhan senang loh. Orang yang beritahu apapun kepada dia seperti dua kawan yang akan saling bicara, tukar pikiran hati mereka. Tetapi Tuhan melihat kebanyakan orang Kristen beritahu tidak pernah, minta-minta saben hari. Mohon, minta, permintaan tok. Sesudah selesai dikasih tolong kabur. Terima kasih tidak. Jadi sebelum terjadi sesuatu beritahu. Terjadi sesuatu minta tolong. Selesai sesuatu bersyukur. Semua 1, 2, 3. Sebelum terjadi sesuatu beritahu. Tengah-tengah terjadi sesuatu minta tolong. Sudah selesai bersyukur. Nah, kalau engkau tidak beritahu, tidak syukur, hanya minta-minta saja, Tuhan sangat tidak senang orang Kristen semacam ini. Tetapi setelah diberi tolong, syukur kepada Tuhan, memuliakan Tuhan. Nah, Tuhan bilang inilah yang saya senang. Yesus Kristus berkata, bukankah 10 orang yang disembuhkan dari sakit kusta? Aku tadi menyembuhkan 10, kecuali orang Samaria ini yang kembali bersyukur memuliakan Tuhan. Di mana yang 9 itu? Berarti Tuhan sangat tidak puas dengan orang yang sudah menerima anugerah tapi tidak bersyukur kepada dia. Saudara-saudara, engkau bagaimana mengalahkan khawatir? Bagaimana menang terhadap emosi khawatir? Caranya datang kepada Tuhan. Rejoice in the Lord. Pray before Him. Tell Him what you need and ask from Him the grace and give thanks to Him after you are helped. Ini rahasianya. Paulus sendiri mengatakan bersukacitalah. Orang yang menghibur orang lain sendiri mestinya mempunyai sukacita penuh, betul tak? Tetapi secara lahiriah Paulus menulis surat ini dari penjara. Orang yang di penjara tulis surat suruh orang bersukacita, jarang itu. Orang di penjara kalau telepon, tolong dong bakminya bawa sini, tolong dong bakso sudah lama tidak makan. Orang di penjara minta-minta. Orang di penjara menyatakan kesedihan, kesusahannya, tangisannya, kekecewaan, putusan asa. Tetapi Paulus di dalam penjara mengatakan bersukacitalah, bersukacita. Sekali lagi saya berkata bersukacita di dalam Tuhan. Tidak minta apa-apa. Dan dia berkata kamu harus belajar, jangan khawatir. Berarti Paulus sudah mengalahkan emosi. Mengalahkan emosi sedih, susah, khawatir, takut, marah, semua tidak ada. Nothing. Orang yang bisa mengalahkan diri, itulah orang pemenang yang sungguh-sungguh. Orang yang tidak bisa mengalahkan diri, dia selama-lamanya adalah budak daripada emosi yang salah. Dia adalah budak daripada setan yang melenggu. Orang mengalahkan diri, takut, buang, khawatir, buang. Segala kemarahan tidak perlu. Di dalam hatinya dia bikin kosong semua yang tidak perlu. Maka iman penuh, sukacita penuh, cinta kasih penuh, pengharapan penuh. Karena di mana ada pengharapan, di situ tidak perlu takut. Di mana ada cinta kasih, di situ tidak ada benci. Di mana ada iman, di situ tidak ada khawatir. Sudah diusir. Paulus mempunyai kemenangan emosi semacam ini, maka dia berani berkata bersukacitalah dan jadi orang yang tahu datang kepada Tuhan melalui hidup doa yang sempurna. Beritahu, minta, dan bersyukur. Coba tanya, seorang waktu minta-minta mukanya bagaimana? Ketawa? Jarang dong. Aku minta tolong ya. Aku minta tolong dong. Coba lihat muka saya semua. Aku minta tolong dong, aku udah susah dong. Jelek kan? Tapi waktu orang terima kasih bagaimana? Terima kasih ya, engkau sudah membantu saya. Bagus gak? Ya lebih bagus dong. Mau saya ambil contoh siapa naik ke atas? Saudara, saat engkau senyum, saat engkau bersyukur, engkau jauh lebih ganteng, lebih cantik, lebih ayu daripada saat engkau bersungguh-sungguh. Kok gini? Jelek kan? Jelek kan? Berterima kasih kepada Tuhan. Cerah, lain. Mari kita belajar bagaimana hidup sehat dalam emosi. Tuhan memberkati kita masing-masing. Mari kita berdiri.
Mari kita berdoa bersama-sama. Kita beritahu kepada Tuhan apa yang sesungguhnya kita berada. Dan kita minta kepada Tuhan apa yang kita perlu, khususnya mencari kerajaan dan kebenaran Allah. Kita bersyukur kepada Tuhan, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita semua berbicara kepada Tuhan, semua berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk apa yang sudah Tuhan khotbahkan kepada kami, apa yang sudah Tuhan kata-kata di hati kami, apa yang Tuhan ajarkan melalui firman. Kira Engkau sendiri bekerja di dalam hati kami, berkati kami masing-masing. Nyatakan kuasa dan kemuliaan di dalam hidup kami. Beri kekuatan kepada kami untuk mengalahkan diri. Beri kekuatan kepada kami untuk menjadi orang yang mengalahkan kekhawatiran. Kiranya kekhawatiran Tuhan singkirkan dari hidup kami, Tuhan buang daripada jiwa kami, sehingga kami boleh menjadi orang yang sungguh-sungguh menikmati penyertaan, menikmati kebenaran, menyadari iman dan segala sesuatu yang sudah Tuhan janjikan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah membuang anak-anak yang Tuhan kasihi. Dengar doa kami ya Tuhan, kami serahkan semua dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.